Halo, selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan menjelajahi 10 stadion terbaik yang ada di Jawa Timur. Dari stadion bersejarah hingga yang paling modern, Jawa Timur memiliki banyak tempat menarik untuk para pecinta sepak bola. Yuk, kita mulai perjalanan kita. Sebelum mulai ke videonya, alangkah baiknya pencet tombol like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ke videonya. Yang pertama, ada Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Stadion Gelora Bung Tomo adalah sebuah stadion serbaguna di Surabaya, Indonesia, yang merupakan bagian dari Kompleks Olahraga Surabaya Sport Center. Stadion ini dibuka pada 6 Agustus tahun 2010. Keseluruhan komplek olahraga sedang dibangun. Stadion ini digunakan untuk pertandingan sepak bola dan menjadi basis baru bagi Persebaya Surabaya, menggantikan Stadion Gelora 10 November. Stadion Gelora Bung Tomo sendiri dapat menampung 46.806 penonton setelah renovasi. Stadion ini menjadi tempat penyelenggaraan 8 pertandingan pada Piala Dunia U17 FA tahun 2023, termasuk semua pertandingan tim nasional sepak bola U17 Indonesia pada babak grup. Kapasitas stadion selama turnamen dibatasi menjadi hanya 44.200 kursi. Selanjutnya ada Stadion Gajayana. Stadion Gajayana adalah stadion olahraga yang tepat di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojet, Kota Malang, Jawa Timur. Stadion Gajayana adalah stadion tertua di Indonesia. Stadion ini mulai menjadi pusat kota pada tahun 1924 hingga tahun 1926. Lalu pada awal tahun 1990-an Gajayana renovasi. Daya tampungnya menjadi 17.000. Pada tahun 2007 area samping Stadion Gajayana menjadi MOG atau Mall Olympic Garden. Rampung tahun 2008, Stadion Gajayana yang baru, daya tampung 35.000 penonton. Stadion ini markas utama klub Arema Indonesia Arema FC. Stadion ini juga markas klub sepak bola asal Kota Malang, yakni Persema Malang, Malang United, dan NZR Sumbersari. Berikutnya ada Stadion Gelora 10 November G10M. Stadion Gelora 10 November G10M atau Stadion Tambak Sari adalah stadion sepak bola legendaris di kota Surabaya. Tempat ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1920-an dan banyak ditemukan makam Tionghoa. Dulunya tempat ini digunakan sebagai markas Surabaya Cikantor Football Bond SKVB pada tahun 1932. Semangat pemuda Surabaya dalam dunia sepak bola memunculkan perkumpulan sepak bola seperti Surabaya Cikantor Football Bond SKVB. SKB membawahi sejumlah klub seperti Surabaya Show Football SV Angin, SV Dowane, SV Factory, SV Handelsband, SV Internatio, dan SV Marienkazen Gubang. Di tahun ini terdapat perkumpulan sepak bola lain bernama Netherlands Indies Football NVB yang menjadi corong olahraga Nederlands. Klub Vichy yang memiliki markas di Simpang Spitsocite, tempat berkumpulnya orang-orang Belanda pada Mei tahun 1932. Lapangan Tambak Sari menjadi arena yang berunsur politik, yang berujung pada pertempuran Surabaya. Pada September tahun 1945, Tambak Sari dijadikan lokasi rapat raksasa pada 13 September tahun 1945 untuk menunjukkan tekad rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di tahun 1949 lokasi ini diambil alih oleh Persebaya, kemudian direnovasi oleh Tan Giat Chieu pada tahun 1954. Kemudian diresmikan pada 11 September tahun 1954 oleh Wali Kota Mustajab Sumoidagdo. Lokasi ini kemudian dinamakan sebagai Stadion Tambak Sari. Lokasi ini ditetapkan sebagai bangunan cagar lewat surat keputusan Wali Kota nomor 188. Stadion ini mendadak dipilih menjadi salah satu stadion penyelenggara babak 8 besar Divisi Utama Liga Indonesia tahun 2007. Hal ini terjadi karena adanya putusan perpindahan penyelenggaraan dari Stadion Brawijaya ke Stadion Gelora Delta. Pada akhirnya terjadi kekosongan tempat penyelenggaraan untuk menggelar pertandingan secara bersamaan. Dalam menghadapi ajang Pekan Olahraga Nasional PLN 7 tahun 1969, lapangan Tambak Sari kemudian direnovasi. Saat peresmiannya namanya pun berganti menjadi Stadion Gelora 10 November.
Pada saat Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora 10 November ini, pernah seorang bonek tewas terinjak-injak bonek lainnya yang berusaha keluar dari stadion karena terkena gas air mata polisi. Kerusuhan diakibatkan anggota polisi memukul salah seorang bonek yang akan mengambil spanduk di santel ban lapangan. Selanjutnya ada Stadion Gelora Delta. Stadion Gelora Delta adalah stadion serbaguna di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Stadion ini lebih sering dipergunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola. Stadion ini memiliki kapasitas untuk 35.000 orang. Stadion Kebanggaan Rakyat Sidoarjo ini adalah kandang dari klub sepak bola terkenal dari Sidoarjo bernama Deltas FC dan sempat dipakai oleh Bhayangkara FC dan Persebaya Surabaya. Berikutnya ada Stadion Gelora Suprijad. Stadion Gelora Suprijadi adalah sebuah stadion yang terletak di Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Namanya diambil dari nama pahlawan nasional, Suprijadi. Stadion ini dipergunakan untuk menggelar pertandingan-pertandingan sepak bola dan merupakan markas dari tim PSBI Blitar. Stadion ini memiliki kapasitas 15.000 tempat duduk. Selanjutnya ada Stadion Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan adalah sebuah stadion sepak bola yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Kapasitasnya berjumlah 30.000 sampai 38.000 penonton. Stadion ini merupakan kandang Arema Indonesia Arema FC yang bermain di SL Liga 1 dan Perseka Metro FC yang bermain di Liga 3. Nama stadion ini berasal dari Kerajaan Kanjuruhan, kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-6 di wilayah Malang. Stadion ini berjarak sekitar 2,5 km ke arah tenggara dari Stasiun Kepanjen. Stadion Kanjuruhan dibangun sejak tahun 1997 dengan biaya lebih dari 35 miliar. Pada tanggal 9 Juni tahun 2004, stadion ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri saat pembukaan digelar pertandingan kompetisi Divisi 1 Liga Pertamina tahun 2004. Antara Arema Malang melawan PSS Sleman. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Arema 1-0. Pada tahun 2010, dilakukan renovasi sebagai syarat mengikuti Liga Champions AFC tahun 2011 dengan menambah daya pada pencahayaan. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya pencet tombol like, komen, dan subscribe ya. Lanjut, berikutnya ada Stadion Gelora Joko Samudro. Stadion Gelora Joko Samudro adalah sebuah stadion sepak bola di daerah Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Stadion ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Gresik dan menelan dana sekitar 300 miliar rupiah. Proyeksi awal anggaran yang dibutuhkan totalnya 850 miliar rupiah. Stadion ini berkapasitas 25.000 penonton. Stadion ini menjadi kandang bagi Persegres Gresik United dan Putra Sinar Giri FC. Pemerintah Kabupaten Gresik memulai pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro sejak tahun 2012 sampai tahun 2017. Soft launching stadion dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur saat itu Soekarwo pada 22 September tahun 2015. Selama kurun waktu 5 tahun, pembangunan stadion menghabiskan total anggaran 276,9 miliar rupiah. Rincian dana tersebut, yaitu tahap awal yaitu tahap perencanaan, konstruksi 1 dan 2 pada tahun 2012 sampai 2015 menelan dana 265,5 miliar rupiah. Periode tahun 2016 pengerjaan konstruksi 3 menelan dana 2,3 rupiah miliar. Pada tahun 2017, Stadion Gelora Joko Samudro telah mendapat rekomendasi dari PSSI untuk bisa menggelar pertandingan sepak bola tingkat nasional hingga internasional. Sejak saat itu stadion ini menjadi markas dari klub asal Kabupaten Gresik Persegres Gresik United. Selain itu, sejumlah kejuaraan internasional juga diadakan di stadion ini. Sebelum resmi menyandang nama Gelora Joko Samudro, stadion yang terletak di Kebomas, Gresik ini dikenal dengan Stadion Gunung Lengis. Nama tersebut menimbulkan banyak pro dan kontra, sehingga dicari nama terbaik untuk disematkan pada Stadion Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Gresik. Dari berbagai usul seperti Stadion Prabu Satmoto, Stadion Joko Samudro, Stadion Ainul Yakin, Stadion Raden Paku, Stadion Sunan Giri, Stadion Sultan Abdul Fakir, Stadion Gunung Lengis, dan Stadion Gelora Joko Samudro. Akhirnya para ulama, kiai, budayawan,
Beserta unsur olahragawan sepakat untuk memberi nama Gelora Joko Samudro untuk stadion yang bakal soft opening pada 9 September tahun 2015 mendatang itu. Berikutnya ada Stadion Semeru. Stadion Semeru adalah sebuah stadion serbaguna yang terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Stadion ini dahulunya bernama Stadion Karya Jaya. Selain itu, stadion ini merupakan stadion kebanggaan masyarakat Lumajang. Setelah Kabupaten Lumajang ditunjuk menjadi tuan rumah Porprov Jawa Timur 7 Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022, Stadion Semeru telah direnovasi dan sudah berstandar nasional dengan pertambahan kapasitas penonton menjadi kurang lebih 15.000 penonton. Stadion kebanggaan masyarakat Lumajang ini bernama Stadion Semeru sebelum dirubah bernama Stadion Karya Jaya. Stadion multifungsi ini memiliki arena fasilitas olahraga yang berada di depan Stadion Semeru antara lain lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis, dan lapangan sepak bola. Serial sore ramai orang bermain di arena olahraga stadion ini. 2. Dulu pintu masuk hanya berada di sebelah barat di Jalan Gajah Masa, namun setelah direnovasi pintu masuk terdapat dari dua arah, pintu masuk timur dan pintu masuk barat. Pintu masuk timur terdapat di Jalan Ahdiani. Di pintu timur ini, terdapat stand-stand warung makan yang terdapat di pintu masuk timur Tribun Stadion Semeru. Selanjutnya ada Stadion Diponegoro. Stadion Diponegoro adalah suatu stadion olahraga yang berlokasi di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Stadion tersebut menjadi milik pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Persewangi Banyuwangi, yang merupakan wakil Kabupaten Banyuwangi di Liga Indonesia, menjadikan stadion tersebut sebagai kandangnya. Tribun penonton, yang mampu menampung 15.000 penonton. Fasilitas penunjang lainnya seperti toilet, kantin, ruang ganti pemain, ruang wasit, mushola, dan lain-lain. Stadion Diponegoro digunakan sebagai markas Persewangi Banyuwangi 1 dan tim debut baru Banyuwangi Putra FC. Selain peruntukannya untuk arena sepak bola, Stadion Diponegoro digunakan juga untuk acara konser dan jenis keramaian lainnya. Rencana pembangunan Stadion Diponegoro direncanakan pada tahun 2013 ini. Stadion Diponegoro Banyuwangi akan direnovasi. Stadion ini nantinya akan berkonsep 2-in-1, artinya selain untuk keperluan kelancaran olahraga, Stadion Diponegoro bisa digunakan untuk sentra perdagangan dengan menggunakan sisi bawah tribun penonton. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengucurkan dana sekitar 5 miliar rupiah. Renovasi Stadion Diponegoro melibatkan arsitek nasional Budi Pradono dengan desain modern dan tradisional. Hal itu bisa dilihat dari ornamen sketsam atau partisi yang menghubungkan antara satu ruangan dengan lainnya, lalu terbuat dari bata merah yang tersusun unik. Sementara itu, dekorasi dinding luarnya terbuat dari baja ringan yang berukirkan penari gandrung Banyuwangi dengan berbagai pose. Stadion Diponegoro tepat berada di kawasan kota Banyuwangi. Stadion ini mulai direnovasi pada tahun 2014 untuk menyambut gelaran Pekan Olahraga Provinsi 5 Jatim tahun 2015 yang akan dipusatkan di Banyuwangi 6-13 Juni mendatang, yang akan diikuti tak kurang dari 9.311 atlet dan perangkatnya. Stadion ini sudah siap 100%, renovasi sudah selesai dan lampu sudah terpasang. Dan rencananya akan sudah mulai dipakai untuk pertandingan uji coba pertandingan awal sepak bola tim Banyuwangi, Paparanas. Berikutnya ada Stadion Gelora Bangkalan. Stadion Gelora Bangkalan adalah sebuah stadion sepak bola di Bangkalan, Indonesia, yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Stadion ini dibangun pada tahun 2012 dengan kapasitas tempat duduk 10.000. Hal ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, yang merupakan kandang dari Madura United dan Perseba Bangkalan. Pembangunan stadion itu juga dimaksudkan untuk mendukung tawaran dari kota Surabaya untuk tahun 2019 Asian Games. Ini memiliki pusat makanan mereka sendiri terletak di daerah utara stadion. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika kalian punya stadion favorit di Jawa Timur atau ada stadion lain yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Why do I love the touch but never love the feeling?